Dunia tanpa seni rupa serasa hampa. Jumpa lagi dengan saya, Jaya Adi, pelukis selebritis. Dalam kesempatan ini saya akan membicarakan sedikit tentang Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci adalah seorang pelukis, pematung, pemahat, arsitek, penemu, filsuf, dan masih banyak bidang-bidang kehidupan yang lain yang dikuasai, dan Leonardo ini menempati yang teratas di bidang-bidang itu. Leonardo da Vinci kelahiran di Italia tahun 1452 dan meninggal di Perancis tahun 1519. Leonardo da Vinci ini tidak seperti orang terkenal yang lain yang cuma satu bidang kehidupan yang membuatnya terkenal, tapi Leonardo da Vinci itu menempati hampir semua lini kehidupan dan dia menempati ranking teratasnya. Ya, antara lain yang disebutkan tadi seperti pelukis, pematung, penyair, filsuf, dan sebagainya itu. Tapi Leonardo da Vinci di sini sendiri suka dikatakan bahwa dia itu pelukis dari kebiasaan-kebiasaan yang lain itu. Lukisan yang paling terkenal dari Leonardo da Vinci ini adalah The Mona Lisa. Dan yang satunya lagi yang terkenal adalah The Last Supper atau Perjamuan Terakhir. Di lukisan-lukisan yang sangat terkenal itu, antara lain yang Mona Lisa itu, sebetulnya siapa Mona Lisa itu yang dilukis oleh Leonardo da Vinci itu? Menurut para ahli yang menyelidiki, ternyata Mona Lisa itu nama aslinya adalah Lisa Gherardini. Dia adalah seorang istri dari seorang saudagar yang bernama Giocondo. Maka disebut juga Lisa del Giocondo. Mona Lisa ini terkenal karena senyumnya yang misterius. Di sini Leonardo da Vinci mau melukiskan senyum yang sangat misterius, karena Lisa itu ini terkenal sebagai seorang wanita yang jarang menampakkan emosinya, ekspresi jiwanya dalam wajahnya. Dia adalah seorang yang anggun, diam, tidak pernah tersenyum. Nah, di sini Leonardo da Vinci ini sangat kesulitan untuk menampakkan senyum dari Mona Lisa itu. Maka Leonardo da Vinci di saat melukis Mona Lisa ini kadang-kadang mengundang para pianis, para badut-badut untuk datang ke rumahnya. Ada yang melucu agar Mona Lisa ini bisa tersenyum. Tapi ternyata Mona Lisa diam, tidak pernah menampakkan senyumnya. Barulah suatu saat Leonardo da Vinci ini melanjutkan melukis Mona Lisa itu membawa catatan-catatan sketsanya dengan rancangan-rancangan penemuannya. Di antara di situ adalah Leonardo da Vinci itu akan merancang pengen membuat semacam pesawat terbang. Padahal di zaman Leonardo itu terpikirkan belum pernah ada. Masa besi bisa terbang? Maka Leonardo da Vinci menyelidiki bagaimana burung itu bisa terbang, bagaimana sayap-sayap itu, apa rahasia di balik sayap-sayap burung itu. Maka Leonardo menyelidiki, kalau rahasia itu terbongkar, pastilah akan bisa membuat pesawat terbang. Lah akhirnya dibawa di depannya Lisa tadi, Mona Lisa itu, catatan-catatan itu. Mona Lisa membuka
sket-sket dari Leonardo. Nah, di suatu saat Mona Lisa sangat tertarik. Di situ ada sket seperti bebek sayapnya itu seperti gambar sayap bebek dan sebagainya itu. Nah, karena keingin tahunya besar, maka dia tanya pada Leonardo da Vinci, ini gambar apa? Leonardo da Vinci semangat, kok Mona Lisa tertarik. Maka Leonardo da Vinci mengatakan bahwa itu rancangan pesawat terbangnya. Lalu Leonardo da Vinci mendemonstrasikan bagaimana kepak-kepak sayapnya itu. Karena semangatnya, Mona Lisa menjadi sedikit tersenyum melihat seketnya Leonardo da Vinci ini, karena dirasa aneh, tidak masuk akal, lucu. Nah, karena senyumnya itu diabadikan oleh Leonardo da Vinci dalam lukisannya yang sampai sekarang sangat terkenal dengan senyum misteriusnya itu. Di sini tampak wajah Mona Lisa itu terlihat anggun dengan kerudung yang sangat tipis, pakaiannya pun sederhana hitam. Leonardo da Vinci di sini ingin menampakkan kecantikan Mona Lisa itu tidak terkalahkan dengan hal-hal yang lain yang mengganggunya. Tidak usah pakai pakaian yang sangat mahal dan sebagainya, pakaian sederhana itu sudah bisa menampilkan Mona Lisa yang sangat cantik itu. Jadi Leonardo da Vinci tidak ingin kecantikan Mona Lisa itu ditandingi apapun juga di dunia ini. Maka lahirlah lukisan Mona Lisa dengan senyum yang sangat misterius itu. Terus terkenal sebagai senyum Mona Lisa. Juga terlihat tangannya yang lembut berada di depan itu. Ini dibicarakan oleh para kritikus seni sebagai pelukisan tangan yang sangat luar biasa yang tidak tertandingi sampai sekarang. Karena Leonardo da Vinci ini ahlinya anatomi, karena memang Leonardo da Vinci ini sering masuk keluar ruang rumah sakit itu bedah mayat, menyelinap tuh bedah mayat, diselidiki anatominya lalu digambar. Maka Leonardo da Vinci inilah penemu gambar-gambar anatomi pertama itu. Leonardo da Vinci gambar secara detail bagaimana orang sehat itu. Leonardo da Vinci karena pembuluh darahnya lancar, maka orang-orang berumur panjang itu karena tidak ada sumbatan-sumbatan di dalam pembuluh darahnya. Itu antara lain lukisan yang sangat terkenal yang pembuatannya itu selesai dalam 3 tahun. Tahun 1500 berapa 3 sampai 6 gitu, 500. Nah itu selama 3 tahun menyelesaikan lukisan yang sebenarnya sangat sederhana. Dengan lukisan Mona Lisa ini sangat disukai oleh Leonardo da Vinci karena senyumnya yang misterius. Maka kemanapun pergi, lukisan ini selalu dibawa oleh Leonardo da Vinci. Terus lukisan yang lain yaitu berjudul The Last Supper. Ini Leonardo da Vinci mengambil dari kisah-kisah di kitab suci, di kitab suci agama Nasrani. Situ menggambarkan Yesus dengan ke-12 muridnya. Pas Yesus berkumpul itu sebenarnya maksud Yesus itu pokoknya bukan makan itu, tapi pengen menampakkan kelicikan muridnya di depan murid-murid yang lain agar tidak menular ke murid-murid yang lain. Nah, pas muridnya kumpul semua, Yesus berbicara kepada muridnya.
di antara kalian ada yang mau mengkhianati aku. Maka gegerlah murid itu, siapa guru, tak cekiknya. Tapi Leonardo da Vinci bisa menggambarkan ekspresi dramatis dari 12 muridnya itu secara bagus. Di situ juga Leonardo da Vinci bisa melukiskan Yesus secara bagus, lembut, mungkin dengan aura di sekitar wajahnya. Lukisan ini dibuat di istananya Sforza dengan teknik fresko. Jadi Leonardo da Vinci melukisnya di tembok yang masih basah, dilukiskan gede banget, itu besar sekali lukisannya itu. Nah, di sini pas melukis itu yang sangat dikagumi oleh pelukis yang lain, bisa melukiskan secara dramatis begitu, dan ekspresi dari wajahnya per orangnya itu bisa tampak sekali. Mereka sangat ngeri mengagumi mahakarya dari Leonardo da Vinci. Terus pas pembuatan lukisan itu, Leonardo da Vinci kadang-kadang mengamati orang-orang masyarakat sekitarnya dengan tokoh-tokohnya itu. Nah, suatu saat Leonardo da Vinci kesulitan mau melukiskan si pengkhianat itu, yaitu muridnya Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Maka Leonardo da Vinci kadang-kadang mengamati lukisannya lalu pergi, tidak melukis lagi lalu pergi. Nah, di antara orang-orang itu ada yang iri dengan Leonardo da Vinci, maka mengadukan tingkah laku Leonardo ini kepada sang raja Sforza itu. Paduka, ini Leonardo nggak pernah melukis, pergi terus. Apa iya? Jadi Leonardo da Vinci dipanggil. Kenapa kamu nggak pernah melukis, kok selalu pergi terus? Akhirnya Leonardo da Vinci tahu kalau dia dilaporkan oleh seseorang itu. Lalu Leonardo da Vinci bilang sama sang raja, begini, saya itu sangat kesulitan untuk membuat tokoh licik dari si Yudas Iskariot ini. Saya pergi ke jalan-jalan, ke pasar-pasar untuk mengamati orang-orang yang saya kira cocok saya lukis sebagai Yudas Iskariot. Tapi ternyata nggak ada. Tapi sekarang saya menemukannya. Orang inilah yang mau saya gambar. Begitu Leonardo da Vinci berdalih. Nah, Leonardo da Vinci ini selain dunia seni lukisnya, juga sangat terkenal dia kulinernya. Masakan paling enak sekali pernah diciptakan Leonardo da Vinci. Entah mengapa Leonardo da Vinci bisa membuat masakan yang sangat luar biasa enak ini. Jadi bisa dikatakan Leonardo da Vinci memang orang jenius. Dia menonjol di segala bidang dan pikirannya itu meloncat ratusan tahun ke depan. Yang tadinya belum pernah terpikirkan orang, Leonardo da Vinci bisa merancangnya. Terus juga Leonardo da Vinci ini merancang atau menggambar tentang bagaimana mata bisa melihat. Maka diselidiki Leonardo, ternyata jatuhnya sinar ke retina begini, lalu diterima oleh ini menjadi bisa melihat dan sebagainya. Dan juga Leonardo da Vinci ini merancang alat-alat untuk perang. Pada waktu itu belum pernah terpikirkan orang. Maka Leonardo da Vinci membuat tank zaman dulu, tapi masih tenaga manual, dengan gerigi-geriginya itu disuruh lalu masuk ke tank, jadi bisa maju. Terus tanknya itu dikasih sabit, jadi begitu maju musuhnya itu terputus pas lutut ke bawah. Tapi Leonardo da Vinci kadang-kadang merasa gelo menciptakan alat-alat semacam itu.
Juga si Leonardo da Vinci juga menciptakan parasit dengan ukuran tertentu, lalu dibungkus dengan kain gini, lalu dipakai untuk terjun payung. Bahkan parasit yang sekarang ini juga memakai ukurannya Leonardo da Vinci itu. Jadi orang-orang itu belum pernah memikirkan itu Leonardo da Vinci sudah meloncat jauh ke depan pikiran-pikirannya. Dan di bidang-bidang lain juga begitu. Juga pernah menggambar di dunia kedokteran tuh, menggambar embrio di perut ibunya, lengkap dengan plasentanya. Tapi pada waktu itu Leonardo da Vinci menggambarkannya secara terbalik. Padahal ilmu pengetahuan belum bisa mengetahui embrio atau janin itu tidak di perut ibunya. Leonardo da Vinci ternyata sudah mengetahuinya. Terus penemuan-penemuan yang lain di bidang tanaman-tanaman itu juga diselidiki oleh Leonardo, digambar. Ada pengulangan-pengulangan tertentu di ranting-rantingnya itu digambar oleh Leonardo, diselidiki. Pokoknya Leonardo da Vinci ini adalah manusia jenius. Sampai-sampai kematiannya itu pun dirancang. Ini yang membawa ini, siapa ini dirancang oleh Leonardo da Vinci. Tapi Leonardo da Vinci ini selama hidupnya tidak kawin. Mungkin karena sibukan yang luar biasa. Padahal Leonardo da Vinci ini terkenal pria yang sangat tampan, jangkung tampan itu. Jadi ideal, sangat ideal bagi pemuda masa itu. Saya kira cukup sekian dulu. Besok disambung membicarakan Leonardo da Vinci lagi karena banyak sekali yang perlu dibicarakan tentang Leonardo da Vinci, yaitu tentang lukisan-lukisannya yang mempunyai kode-kode rahasia tertentu. Jadi tiap melukis Leonardo mempunyai kode rahasia yang kalau dipecahkan sangat mengasihkan. Jangan lupa subscribe video saya, like dan komen. Nanti komennya akan saya balas.